yang jadi apa sih maksudnya pengalaman-pengalaman sebagai pengantin iblis ini tuh ternyata banyak yang relate gitu. Katanya banyak yang masih melakukan gitu loh di daerah-daerah. Pelaut. Jadi memang dia anak pertama di keluarga ini, punya istri namanya Ranti. Bowo ini kerjaannya ya di laut, bisa berbulan-bulan ninggalin Ranti. Di laut ya jelas sih. Gitu. Bahkan bukan karakter itu situ. Profesi. Gue lagi nggak connect banget. Kalau lu nonton Sabungannya beneran, itu tuh beneran kayak fighter UFC, ngerti gak sih? Kayak wah gitu ya, orang-orangnya excitednya gitu. Ayamnya pun, sumpah mereka berantemnya tuh kayak, lu tau gak sih kalau boxer kan, kalau udah capek dia ngambil ini, iya. Ayam juga kayak gitu ternyata cuy. Oh my days. Sumpah, ada teknik-tekniknya ternyata. Oh, dan lu sekarang jadi promotor itu Sabung Ayam. Enggak dong, itu ilegal. Tidak boleh, tidak boleh. Berarti Taske yang menjadi sosok hantunya itu dia ya, yang di trailer. Pengantin iblisnya. Oh. Yang bisa disaksikan aja. Gue udah bilang nonton aja. Sorry deh. Ulang ya. Ulang ya. Ulang ya. Sekali lagi. Ulang. Jadi kita udah akrab lagi. Iya, abis ini kan enggak lagi. Oh, jadi Taske jadi sosok apa iblisnya? 1, 2, 3. Saksikan aja. Masih belum pas. Masih belum. 1, 2, 3. Nonton aja. Pak Haji kan bilang nggak kenapa-napa, Bu. Tapi Mbak Rantinya makin aneh, Mas. Aku ngeliat sendiri. Aneh tau nggak Mbak Ranti? Sejak pernikahanmu, iblis itu menyatu dengan Apa yang Mbak sembunyiin dari aku, Mbak? Jawab, Mbak! Mbak Siti suka ngomong, Mbak Ranti tuh aneh. Suka ketawa-ketawa sendiri. Ya, Bu. ini listrik di rumah dari pagi belum nyala. Halo Tribuners, kita balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Pernah. Dan di depan gue udah ada 3 aktor nih. Ada Buki Basudewa, tepuk tangan dulu dong. Halo. Ada Givi Lalu kita dan Wafda. Wih. Jangan copot. Selamat datang kembali buat mereka di Tribun paling seleb karena seneng banget nih. Berarti kali kedua mereka buat mampir ke sini. Seneng banget, berarti mereka karyanya banyak. Emang sebelumnya udah? Semuanya udah semua nih semuanya. Kamu juga Oh, udah aku pikir katanya semua. pengantin iblis udah kesini. Enggak, maksudnya Oh, gue nggak diajak ya benar-benar. Lu sih ngomong-ngomong. Ya, kayaknya gue dimusuhin deh. Ini aja udah beda sendiri kostumnya kan? Kan? Iya, nggak pakai. Kagak ada. Nggak pakai jaket kulit. Kan udah ngomong ya di grup ya? Iya. Dama. Iyanya ngandung. Kita adalah suami istri yang harmonis. Iya. Jadi teman-teman Tribuners, mereka ini adalah cast dari film Pengantin Iblis, ya kan? Betul. Nih serem banget, iblis menjadi pengantin menikah. Jadi seperti apakah cerita dari film ini yang bisa menjelaskan? Nah, mungkin warga. Asam lambung. Karena dia adalah kakak pertama kita semua. Dan Givina dia yang paling- sangat menguasai ceritanya dan Di sini ceritanya dia abang gue. Ini fun fact nih, ini fun fact ya. Aku tuh karakter yang paling terakhir join. Oke. Jadi yang paling awal tuh Givina. Jadi Givina yang paling tahu banget. Iya, benar. Oke. Benar. Openingnya sama Givina. Iya nggak, yuk? Iya dong. Bagus. Jadi dia yang udah paling melekat gitu tuh Givina. Benar. tapi kan bukan berarti karakter lu nongol paling terakhir, bukan berarti lu reading nggak datang gitu loh. Kan reading lu tetap datang, bonding. Ya oke, jadi Mau nggak mau, mau nggak mau ya. Jadi sebenarnya film Pengantin Iblis ini menceritakan tentang seorang ibu yang berada di sebuah keluarga yang
lumayan apa ya, lumayan kelihatannya harmonis, tapi Terlihatnya harmonis. ya tapi harmonisnya itu ada tanda tanya lah gitu. Harmonis. Gitu. Soalnya di dalam satu rumah itu tuh ada keluarga yang cukup banyak ya, kayak dari ibu mertua, anak pertama dengan istrinya, anak kedua juga dengan istrinya, terus belum lagi ada anak-anaknya juga. Jadi kayak satu rumah tuh rame lah. Dari itu aja sebenarnya menurut aku udah lumayan sedikit ada horor ya gitu. Tinggal dengan mertua lah segala macam. Horor di situ dulu pertama. Iya, itu pertama tuh hororan pertama gitu loh. Terus karakter utama kita yaitu Ranti yang diperankan oleh Taskia Namia itu memiliki tekanan dari beberapa pihak keluarga itulah. Sampai suatu hari anaknya itu terkena musibah. Kecelakaan dan nyawanya itu hampir direnggut. Thank you ya sayang. Iya, suami. Oh, oke. Dibuang tangan gue. Oke, kita musuh lagi. Emang kata tetap harmonis ya sih, kelihatan banget harmonis. Iya. Nah, dari anaknya itu yang hampir terenggut nyawanya itu, dia nggak tahu untuk minta tolong ke siapa karena keluarganya tidak mau mendukung. Pada akhirnya mau tidak mau dia memilih jalan yang salah, yaitu menjadi pengantin iblis. Sebenarnya bukan nggak mau dukung, cuma situasinya yang nggak memungkinkan. Situasinya yang tidak memungkinkan. Karena tiap karakter dan tiap tiap pihak keluarga itu. Jawaban orang defensif itu biasanya. Ya justru gue nolongin lu lagi susah kan. Tuh. Iya. Nggak bisa nolong juga. Betul, ya begitulah kira-kira. Seru. Lu jadi kayak penonton bayaran itu. Seru. Yang komennya cuma bisa gitu doang. Iya, BNN bagian double-doublein. Gue baru tahu nih. Itu lucu lagi. Gue pakai ya kawan-kawan ya. Oke, jadi Givira sebagai siapa di sini? Aku sebagai Siti yang tengah bunting besar. Aku itu istri dari Mas Bayu. Mas Bayu itu anak yang kedua ya dari 3 bersaudara. Oke. Siapa aja saudara Bayu dan? Saudaranya siapa aja? Bayu, terus ada anak Mas pertama Mas Bowo. Wabda. Bowo. Jadi dia Sambung ayam. Hidupnya tuh itu ya. Emang Beneran. Jadi dia Namanya siapa? hobinya main sabung ayam. Nama ayam Ayamnya. favorit gue itu Rocky namanya. Rocky. Gitu, Rocky. Dan Itu gue juga jadi sayang beneran. Itu sama Rocky di ayam. film atau Rocky yang namanya sendiri? Dari filmnya. Oh. Tapi kayak gue udah attach gitu loh sama ayam. Masa sih? Sayang gitu. ya. Kita semua sayang loh sama Rocky. Tapi udah dimasak. Hah? Nah itu dia yang kita khawatirin ya karena Soalnya kelar syuting tuh gue nanya kan sama produksi kayak Rocky gimana, katanya udah mati. hah serius? Iya anjir. Padahal lu tadinya mau bikin konten kayak tepuk tangan Rocky gitu ya. Kayak yang di YouTube kan. Atau enggak A Day with Rocky Check gitu kan. Ya. Bagus. Ngasah jalunya. Betul. Itu harusnya ada kontennya tuh. Lebih serius ya jadi yang tadi. Kalau Obda Bowo gimana karakternya? Bowo itu seorang pelaut. Jadi memang dia anak pertama di keluarga ini, punya istri namanya Ranti. Bowo ini kerjaannya ya di laut, bisa berbulan-bulan ninggalin Ranti. Di laut ya jelas sih. Gitu. Iya. Terus. Bahkan bukan karakter itu situasi. Profesi. Gue lagi nggak connect banget. Dia kayak menyadari sendiri gitu. Bahkan itu bukan karakter, itu situasi. Itu profesi aja. Kamu Ini nggak masuk kan? Oh ya, begitu tepok, Kembali. ulang lagi. Oh gitu ya. Oke, ini ulang ya. Iya. Oh, ya. Ya jadi gue berperan sebagai Bowo. Bowo ini seorang pelaut. Yang berada di laut. Yang kerjanya di laut Dengan ya. ada yang berbeda doang. Ya dia sosok family man lah. Dia Oke. dihadapkan dengan situasi yang dia nggak bisa milih antara ini ibu, ini istri, karena memang kita tinggal di satu rumah yang sama, gitu. Terlebih karena pekerjaannya di laut, artinya yang ya long distance bisa berbulan-bulan ninggalin istri, itu menambah ini sih, menambah apa namanya Konflik jadi ya. konflik di rumah tangga kita. Gitu. Kayak berbalik gitu loh, kayak Bowo sama Bayu tuh. Bayu
kayak cuman anak beban gitu, kalau dia emang yang pencari uang gitu. Itu kayak breadwinner-nya gitu. Gua Dia bread taker. Minta. bukan produser ya. Bukan. Oh iya. Bread taker. Terus Siti sabar menghadapi suami seperti Bayu ini. Iya. Iya, Sedikit banyak nular sih. Itu betul banget ya. Kebetulan karena aku tidak mungkin menikah dengan Bayu kalau aku tidak memiliki sifat yang sama dengan Bayu gitu. Jodoh adalah cerminan diri. Betul banget loh guys gitu loh. Jadi kayak aku sayang-sayang aja sih sama Bayu. Tapi sejujurnya mungkin sedikit menambahkan konflik di keluarga ini. Sebenarnya ada dari lubuk hati aku ingin lihat suami aku tuh kerja juga kayak Mas Bowo gitu loh. That's why itu menambahkan Loh, dia kerja rasa loh. Sabungan nyambung. dia kerja loh. Wo ile. Oh iya mantap banget. Oh iya. Iya dah lu nyari duit di situ. Bray, kemarin gua tuh. Udah Bayu banget loh ya. Udah Bayu. Iya, jadi di situ mungkin nambah konflik juga antara aku dengan Ranti karena mungkin ada iri dengkian itu ya dengan Ranti. Sekali lagi ridengkinya. Iri dengki. Nice. Bagus. Susah nggak memerankan Siti? Kalau menurut aku sebenarnya sulit menyenangkan, lagi bingung gue. Karena mungkin fun fact-nya karena aku kan sama Taskia tuh aslinya deket banget. Gitu, dan di pertemanan ini tuh terkadang yang lebih dominan itu kan Taskia, kan dia tuh yang lebih ngemong karena dia yang lebih tua. Tapi di sini adalah momen di mana aku lebih Ranti gitu. Kapan lagi gue bisa gituin Taskia namanya kayak gitu. Tapi di satu sisi sulitnya itu ya mungkin kalau menurut aku pribadi gimana bisa mainin si karakter Siti ini yang mungkin terdengarnya dan terlihatnya tuh sangat hateful, sangat orang tuh gampang banget benci lah sama dia gitu. Tapi di satu sisi betul, sangat hateful. tapi bisa kelihatan humanis gitu ketika ditonton. Kalau ya kita bukan karakter buatan yang jahat doang, ya kita tuh manusia kok gitu. Jadi jahat manusia lah ya, masih manusiawi gitu. Insya Allah masih manusia ya. Jangan sampai menjadi iblis. Kalau Buki menjadi Bayu gimana? Ada kesulitan? Menyenangkan menurut gue. Ya karena itu dari diri dia sendiri. Iya, enggak acting. Ada jati diri Bayu di diri Buki. Ya, seru sih soalnya gue ada family member yang bisa gue relate dengan karakter Bayu ini. Jadi gue tinggal ngambil referensinya dari si orang itu aja gitu. Yang ya Maksudnya lo kan sebenarnya. jangan dibuka. Tapi emang si Bayu ini sebeban apa separasit apa di semua tangga itu? Minta duit ke abangnya. Pengangguran. Nganggur satu. Suka males, bininya yang ngomong. Malas di rumah. Nah di rumah tuh ada lahan untuk kayak kandang-kandang ayam. Yang seharusnya bisa untuk ternak, gue pakai untuk sabung ayam gue. Maksudnya untuk koleksi ayam sabung ayam gue. Koleksi. Taruhnya banyak berarti dong. Banyak gue, makanya gue kalau dibilang sabung ayam itu gak kerja gue kemarin menang 200.000 gitu. Tapi beneran megang ngedeketin sama ayam juga dong? Atau Iya, bonding dia. Gue bonding. Beberapa kali ya udah gue belajar ngangkat gimana cara megangnya dulu yang beneran nyaman. ada terus triknya katanya? Apa? Ada triknya? Ada, maksudnya ada triknya. Terus belajar gimana di sabung ayam tuh mereka ngurusin ayamnya kayak gimana, turnamennya tuh kayak gimana. Turnamen. Sumpah turnamen terus kayak mereka bersihin ayamnya gimana, preparasi ayamnya tuh gimana sebelum mereka mau tarung gitu-gitu. Terus menyenangkan sih menurut gue, soalnya gue bisa ada pendekatannya bukan sama manusia gitu, sama ayam gitu kan. Ke tempat sabung ayam beneran nggak? Apa? Ke tempat sabung ayam beneran? Sempat ke sabung ayam beneran. Terus? Dan itu wah gila sih, itu beneran kayak darah-darah di mana-mana. Gua pasti nangis sih. Gitu. Dan kayak satu round itu bisa kayak sampai ayamnya tuh beneran udah nggak bisa, dia cuman kabur-kabur aja. Dan udah darah-darah. Itu di mana tuh, Bu? Apa? Di mana tuh? Nggak boleh tahu dong. Nggak boleh boleh tahu. ya? Tapi intinya gue waktu itu datang itu kayak di perkampungan Lu gitu terus ketangkep kayak polisi gak pas lagi sabung itu?
Nggak syuting dong dia. Bagus banget Oh, jadi ketangkep. kita. Tapi mau trivia dikit deh Kak. Ini kita boleh nggak sih bahas tentang pengalaman motong ayam gitu-gitu? Jadi karena film ini tuh kan sangat identik dengan ayam ya. Karena ayam itu tuh kayak bahan dari profesi keluarga ini. Ya dia, aku. Iya. Ya Aku, betul. Jadi bisnis keluarga kita itu ayam potong di pasar. Dan berhubung sebagai pedagang gitu kita harus terlihat believable, ya suka motong-motongin ayam segala macamnya itu, otomatis kan kita butuh workshop tuh. Jadi waktu itu yang dapat workshop itu ada Taskia, ada Arla, ada aku sama Bu Eli tuh ikut nggak ya? Boleh nggak? Oh Bu Eli Kalian enggak. bertiga doang? Bertiga doang. Tapi aku nggak jadi karena karakterku kan hamil. Alhamdulillah situ juga gua. Jadi nggak jadi workshop potong-potong ayam itu. Ya, nah Taskia sama Arla ini Ngulitin. ngebuka-bukain sama motong-motong. Jadi dari hidup sampai udah ayam potong. Dan itu lumayan gue sih. workshopnya ke sabung ayam beneran. Wah lu inget gak sih momen-momen kita lagi sibuk ngulitin bulu-bulunya, dia megang-megang Rocky. Rocky jangan lihat sayang. Rocky jangan lihat. Iya, stres ya Allah. Temennya gitu kan. Itu sih momen yang sangat Lumayan kalau gue pribadi karena gue nggak tega banget sama hewan yang digituin, gue nangis-nangis di tempat. Iya. Tapi gue senengnya, maksudnya Endingnya sembab ya kalian bertiga. iya lagi, ya ampun. Hari itu. Tapi senengnya kita menghargai dengan, walaupun itu untuk latihan ayamnya, tapi at the end of the day kita tetap makan ayamnya. Jadi kita waktu itu bakar-bakar bareng gitu-gitu. Iya. Jadi nggak yang dibuang gitu. Dan Rocky ikut menikmati ayam. Dark banget. Waktu ke tempat sabung ayam sendiri atau yang nemenin? Ada tim. Oh, ada tim tim. bareng. Berani banget gue ke sabung ayam beneran. Kayak bang, Bang, mau ikutan nyabung bang? dong. Ada ayam nggak? Kagak. Tapi nonton doang. Nonton terus diajarin juga sama. Jadi tuh kalau sabung ayam ternyata tuh ada wasitnya. Oh, Ada wasitnya, terus ada juga orang jatuhnya kayak flavor gitu loh. Jadi mereka tuh yang kalau misalnya lu nggak bisa prepare sama kalau lu nggak bisa prepare sama bersihin ayam lu untuk per ronde, ada orang yang bisa lu hire. Oh, Ada joki gitu. Jokinya. Nah gue diajarin kayak kalau misalnya sebelum pertandingan tuh lu harus dinginin dia, jadi lu mandiin, terus setiap ronde kan mereka pasti berdarah-darah atau apa kan, itu pakai bulu ayamnya tuh dimasukin ke lehernya biar pernafasannya lancar, biar mereka bisa masuk oksigen lebih banyak, bisa lebih berantem kan. Itu diajarin gitu. Itulah sisi gelapnya ya. Gelapnya gitu. Tapi very interesting soalnya pas kalau lu nonton sabung ayam beneran, itu tuh beneran kayak fighter UFC, ngerti gak sih? Kayak wah gitu ya, orang-orangnya excitednya gitu. Ayamnya pun, sumpah mereka berantemnya tuh kayak, lu tau gak sih kalau boxer kan, kalau udah capek dia ngepeluk ngambil besi ini, iya. ayam juga kayak gitu ternyata cuy. Oh my days. Sumpah, ada teknik-tekniknya ternyata. Oh, dan lu sekarang jadi promotor itu sabung ayam. Enggak dong, itu ilegal. Tidak boleh. Kalau bilang iya wah udah. Langsung ingat, oh iya. Kalau Mabda menjadi pelaut apa tantangannya? Melaut sih dia waktu itu ya. Banyak-banyak makan antimo sih. Atau justru menjadi bawa lebih emosionalnya di sini? Kenapa? Lebih banyak mengurus emosinya aja atau gimana? Sebenarnya porsi gue nggak banyak di sini. Jadi pada saat awal perkenalan karakter, habis itu berangkat gue melaut. Terjadilah konflik sepanjang cerita itu gitu. Pulang-pulang udah tinggal nyebokin aja. Berarti Dia adalah pahlawan kesiangan. pulang-pulang ditikam di belakangnya di trailer Pulang-pulang gitu. udah chaos gitu. Berarti Taskia yang menjadi sosok hantunya itu dia ya yang di trailer. Pengantin iblisnya. Oh. Yang bisa disaksikan aja. Gue udah bilang nonton aja. Sorry deh. Ulang ya. Ulang ya. Sekali lagi. Ulang. Kita udah akrab lagi. Iya, abis ini kan enggak lagi. Oh, jadi Taskia jadi sosok iblisnya? 1, 2, 3. Saksikan aja. Masih belum pas. Masih belum 1, 2, 3. Nonton aja. Saksikan atau nonton? Nonton, oke. Kayak grup lawak anjir. 1, 2, 3.
Nonton aja. Gitu ya teman-teman ya. Gak usah diedit emang ribet. Seru. Tapi yang buat kalian bertiga akhirnya oke, gue mau join di film ini. Terus kalau gue Nambah job ya? Iya. Dan gue udah nyaman sih sama Lito. Oh, Gitu. Soalnya kan sebelum dari sini kan gue sama pengantin iblis lagi, Pak Mali, kan, dan nggak tahu udah ngerasa keluarga aja gitu sama teman-teman Lito. Iya. Kalau aku pertama ngambil job itu pertama, dan yang kedua aku pas baca sinopsis dan ceritanya tuh udah sangat tertarik gitu loh, apalagi dipegang sama Bang Kinoy sendiri. Benar. Dan lumayan penasaran gitu loh sama treatmentnya Bang Kinoy kalau ngedirect film horor tuh gimana. Jujur sama lagi. Terus Soalnya apa gue lagi? pernah sama Bang Kino juga. Terus habis Gimana sih kerja sama Bang Kino? terus kayak ini juga kayak aku ketemu sama teman-teman aku lagi gitu loh. Jadi untuk bisa satu project dengan orang-orang yang sangat menyenangkan, dengan teman-teman terdekat, itu rasanya privilege yang jarang-jarang ya bisa Iya, kita dapetin lagi gitu. Jadi so excited gitu. Ray of the? Seperti yang Nggak ada Gak boleh. kreatif nggak lo? Iya. Nggak boleh repost. Karena kalau gue setiap mau ambil project tuh pasti cari nyamannya dulu. Oke. Jadi memang Pinter ya? karena Dinilai memang lagi sebelum motor-motornya. iya, gue pressure tau sama mereka berdua ini. Yang satu yang pintar di Judging gitu kayak pinter kan, pinter ya. Soalnya udah diambil semua sama kita. Iya, jawabannya. Udah gue bilang mending lu di sini. Iya lagi, Jadi pertama itu sama Bang Kinoy sebelumnya udah pernah bekerja sama Taskia, sama Givina, Sama dia doang belum ya? sama Buki aja belum, sama Arla sebelumnya udah gitu. Oh iya. Iya. Ih, lu doang ya, Ge. Ih. Terus ya memang artinya ini akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Terus pada saat baca skrip, sejujurnya gue tuh seneng, maksudnya gue udah bisa membayangkan kayak ini secara visual akan keren karena adegan sabung ayam itu. Sebenarnya kayak ini keren nih gitu. Itu sih awal. Karena kayak belum banyak deh ya, maksudnya untuk menampilkan si sabung ayam, sisi-sisi dunia di film ini tuh menurut aku nggak banyak yang tampilin gitu loh di film-film lain gitu. Ini syutingnya di mana? Jakarta kah atau di Lokasi sih di Tegal Tegal. waktu itu. Tapi bukan berarti ini ceritanya itu terinspirasi dari wilayah sana atau apa. Itu hanya kebetulan set aja. Sama lokasinya bagus aja gitu. Lokasinya di situ di full berapa hari di set? Berapa ya? around 20 Iya 3 mingguan. 20 hari. 20 hari. 20 Di tahun lalu 2023. Yes, 2024 dong. 2024 bener. Iya, Iya. 2024. Kita persiapan Iya. akhir tahun 2023 ya Desember kan. Iya. Oke. Kita di awal tahun 2024. Iya. Tapi kalau pengantin iblis ini original story atau mungkin dari thread atau dari kisah nyata ada yang Gimana, Rio? menceritakan? Oreo kok. Oh, original story. Ulang ya pertanyaannya. Iya. Nggak nanya ya. Oke. 1, 2, 3. Gimana ya? Jadi pengantin iblis ini original story kah atau thread atau kisah nyata? Original dari picture langsung. Inspired deh by Inspired. event. Yes. Oh berarti ada yang pernah. Ada. Oh. Ada kan, Bu? Lalu yang ngomong nanya ke gua. Nggak, tapi sebenarnya Inspired by Tristan dong. Iya betul. Iya. Kak, tapi sejujurnya aku tuh waktu terima job ini aku nggak tahu kalau ini tuh ternyata inspired by true story. Tapi pas kita udah proses syuting, after syuting bahkan kemarin promo, jadi baru tahu ternyata yang jadi apa sih maksudnya pengalaman-pengalaman sebagai pengantin iblis ini tuh ternyata banyak yang relate gitu. Katanya banyak yang masih melakukan gitu loh di daerah-daerah. Jadi ini berkaitan sama apa ritual-ritual klinik gitu berarti? Udah pasti, udah pasti. Perjanjian dengan ya iblis. Selama syuting aman. Itu rumahnya horor nggak sih yang dipakai Aman waktu sih. itu? Kalau gue sih aman ya. Gue Kalau gue juga aman lagi. Kalian nggak ada yang ngeganggu atau? Enggak sih. Gue sih enggak ya. Setannya sama Taskia. Sama Tapi itu seru juga banget ngomongin maksudnya Taskia. di lokasi emang se-fun itu kita. Iya. Seru. Rumahnya tuh
rumah kosong benerkah atau rumah warga yang dipakai? Kayak rumahnya juga Rumah cukup. warga ya setahu gue. Itu tuh tadinya bekas kayak rumah karyawan gitu. Iya. Kayak di tadinya tuh pabrik ya, area pabrik gitu. Nah ini itu kayak kayak rumah karyawannya gitu loh. Oh iya. Jadi emang kayaknya udah lama nggak ditinggalin. Tapi ada Kosong beberapa berarti, rumah yang emang yang ada masih isinya. ditinggalin. Iya masih ditinggalin. Ada beberapa. Berarti yang kalian pakai tuh yang beneran kosong. Yang kosong. Emang kosong. Tapi kalian aman-aman aja. Aman sih, tapi sempat dengar ceritanya tuh Taskia ya yang nggak aman waktu ritual pernikahan yang sama Bu Eli di pabrik gula. Oh. Oh iya. Tapi rinci-rinciannya aku nggak gitu hafal ya, soalnya kan tahun lalu juga gitu loh. Oh berarti tempat rumah Mesya itu sebelahan sama pabrik gitu? Secara Enggak sih, kalau waktu itu. Kalau deketan sih enggak. Oh satu kompleks. Iya, satu area gitu. Satu area gitu. Oke. Berarti ini film akan tayang di tanggal? Tanggal 29 Januari. Nggak ada lagi. Nggak ada juga. Masuk. Ya. 29 Januari. Oke. Ini kan kontennya si paling seleb kan. Gue mau dengar cerita-cerita dari kalian bertiga nih tentang menjadi seorang selebriti. Wih, Karena kan gila, aktor juga selebriti kan. Style gitu ya. Jadi Style. Di setel gitu. jadi Suruh pulang deh. gue mau dengar cerita dari kalian bertiga masing-masing menjadi seleb di level kalian sekarang ini tuh adalah sebuah keberuntungan kah, takdir kah, atau sebuah perjuangan? Jadi waktu dulu deh sampai di titik ini. Gak bisa nyontek lu. Wah, asam lambung. Naik asam lambung. Asam lambung. Gak apa, sampai pingsan juga gak apa-apa deh. Ditungguin orang nanti diedit. Almarhum Mas Yayu Unru, kebetulan kita ulang tahunnya sama 4 Juni. Aku selalu ingat itu dan aku pegang buat, maksudnya aku pakai sampai sekarang gitu. Dia bilang, Wafda katanya, kita ini yang lahir 4 Juni orang-orang yang beruntung. Dia bilang gitu. Jadi setelah gua kayak flashback lagi, oh awalnya gue begini apa segala macam gitu. Iya sih, beruntung gue gitu. Maksudnya bisa ada di sini gitu. Jadi ya karena keberuntungan dan memang apa namanya, ya semua udah dicatat kan gitu. Artinya lu jadi ini apa segala macam gitu. Ya. Keberuntungannya karena Jadi keberuntungan dan takdir gitu ya. Keberuntungan dan karena takdir. bertemu dengan Mas almarhum Yayu Unru kah, atau seperti apa? Gimana? Keberuntungannya karena bertemu dengan Mas Yayu Unru itu tadi atau? Bukan, jadi banyak momen-momen yang memang gue merasa oh iya gue beruntung. Kalau gue nggak gini mungkin gue akan gini ya, apa yang gitu-gitu loh. Jadi kayak gue percaya begini. jadi gue percaya emang ya ini karena keberuntungan gue ada di sini hari ini. Aku setuju sama kamu Mas, tapi buat aku kita beruntung karena kita dapat kesempatannya. Iya. Tapi kita bisa menjalani itu juga karena kerja keras kita gitu loh. Jadi menurut aku tuh di antara 3, takdir, keberuntungan dan kerja sama keras. tuh satu jalan menurut aku. Ada 3-3-nya lah gitu. Faktor X-nya lah itu. Dan menurut aku ya kerja keras juga pasti kamu ada banget lah Mas gitu. Amin mudah-mudahan. Kamu bertahan di industri ini juga pasti udah dari lama banget kan? Dan itu karena kerja keras kamu. Dan itu karena kerja keras kamu. Gue kayak Itu tuh disalahin bangga gini banget ya maaf. We're so proud of you. Gua ya. You are so brave. Jadi kayak dibangun. Oke. Ya orang apa? Believe in Bilang. yourself. Bilang sekarang, aku seleb. Sebutin sekarang, sebutin. Gue seleb. Itu loh. Itu lah. Kalau dari gimana? Itu tadi udah. Yang aku yakinin sih itu. Kalau yang Sampai sejauh ini. ngerasain gimana? Apa momen lu beruntungnya kapan? Momen lu ngerasa kerja kerasnya kapan? Yang pertama kali aku merasa ditakdirkan itu karena ada momen dimana waktu aku memulai menjadi aktor itu, aku tuh udah hampir mau nyerah. Karena aku ngerasa waktu itu aku anak bungsu, terus saudara-saudaraku semuanya itu kan ngambilnya seni nih abang-abang. Yang pertama komika, yang kedua musisi, diem. Terus kayak gue mikir kalau misalnya gue ngambil seni juga tapi juga tidak berpeluang di situ,
gue takut gitu loh nanti keluarga gue gimana. That's why ketika gue udah nunggu waktu itu setahun kalau nggak salah. Tapi kan masalahnya umur gue tuh nggak yang terlalu muda tapi juga nggak terlalu tua. That's why waktu itu umurnya kalau nggak salah tuh 23 atau 24 gitu. Sorry, tahun berapa tuh? lanjut. Tahun berapa ya mungkin sekitar 2018 2019an lah gitu. Sempet kayak Bisa dihitung. Biar aja yang nonton yang itu. kayak boleh kita lanjut ya. Terus kayak sepatu kita sama gitu. iya celana kita juga sama loh. Lagi, Iya. ternyata Kalau masih gitu ada. saya pamit dulu. Terima kasih udah undang saya. Lanjut. Apa mana tuh tadi? Umur. Takdir. Iya, oh ya takdir. Bisa jadi. Bukan itu Bulaga, Pak. Bukan. Ya. Lupa gue beneran. Pasti udah ngamut aja. Takdir. Melanjutkan. Jadi intinya, oh ya, jadi pas di awal-awal itu ketika aku nunggu-nunggu callingan tuh nggak ada. Setelah aku pernah syuting film sekali, abis itu tuh kayak kosong banget aja gitu loh. Terus karena aku ngejar umur, karena untuk ngantor kan ada maksimal umur tuh sekitar 25 kalau nggak salah waktu itu. Atau 26, diam. Jadi kayak aku nanya sama mama waktu itu, Mah, kalau misalnya sampai akhir tahun ini Ina nggak dapet job, Ina, oh iya, itu lagi aku. Di komen panggilan keluarganya. Terus gue nyaut aja lagi ya. Yuk fokus. Responsif banget ya. Terus habis itu mama tuh yang justru nge-encourage aku gitu loh, kayak nak sabar dulu ya gitu. Maksudnya mama tuh yakin ini tuh jalan kamu sabar dulu aja, kamu tuh ada potensi gini. Ya oke dah gitu. Habis itu nungguin gak lama dari situ, kalau nggak salah 2 bulan setelahnya langsung dapat callingan. Film? Waktu itu untuk web series, Terus kayak apakah ini takdir kok gitu. Tapi balik lagi setelah takdir kan tetap harus casting. Benar. Harus belajar lagi, berusaha lagi. Jadi itu yang aku maksud, ada takdir, ada keberuntungan dan ada kerja keras juga gitu. Kalau dari Buki? Kalau dari aku sih, gue ngerasa kayak apa namanya? Ngomongin dulu ya. Langsung gak pede. Lanjut aja. Nggak, lanjut aja, kita ada Lanjut aja. surprise. Iya. Ibang gue dari tadi gak ada salah sama lu. Nggak ada ya. Yang ngomong gue banyak kan. Itu gue ngaku. Support banget kalau dia ngomong tuh. Iya, menurut gue sih kita bertiga ngerasa yang sama gitu loh, kayak semuanya tuh kombinasi dari Coba sekali lagi dong. Aduh. Gitu loh. Ade. Iya. Dia mau metode selamanya. Takut banget metode selamanya. Lu mau dong dimintain duit mulu berarti? Oh, makanya. Dia minta duit dulu. Iya, enggak, maksudnya kita bertiga tuh bisa, ya menurut gue ya, kita bertiga bisa relate yang dimana kayak kombinasi dari timing, keberuntungan, kerja keras juga, dan takdir. Dan itu sih menurut gue yang kayak bisa menempatkan kita berada di tempat kita sekarang. Karena Benar, apa sih benar. yang Givina rasain juga. Jadi aku sempat 2 tahun nganggur, Iya. nggak ada project sama sekali. Udah mau coba ngelamar ke kerja kantoran gitu. Itu FTV, even FTV Hidayah aja, wah belum cocok nih, wah karakternya. Pernah tuh ada di momen itu gitu. Jadi kayak tahu sih yang Givina rasain gitu. Dan jujur kalau gue ngerasa beruntung banget karena bokap nyokap tuh selalu support dari sejak gue kuliah. Sebenarnya kan dulu gue sebenarnya pengen jadi musisi kan, ya jadi DJ produser gitu. Gimana jadi DJ? Gitu. Nah, Keren banget. dan dari dulu tuh disupport gitu. Dan sampai sekarang tuh bokap nyokap kalau misalnya gue ceritain, aku ada castingan ini nih Pak, Mah, mereka tuh beneran kayak doain terus. Jadi kayak gue berada di sini tuh kebantu banget sama doa bokap nyokap gitu sampai sekarang. Terus ya kerja keras juga, maksudnya kayak kita juga ngasah
skill kita juga kan, dan kayak ikut casting, kita networking sana sini ke premier ini itu kan juga it's hard work juga kan. Terus sama ya keberuntungan, yaitu timing, opportunity, gitu. Jadi kombinasi dari semua itu sih. Sempat ngerasain pahitnya kayak Yuvina sama Ofda nggak? Iya, maksudnya sepi, job terus mungkin sepi, terus beneran sampai. Jadi dulu tuh gue siaran radio sebelum gue Di tahun? apa? tahun berapa tuh? 2018 sampai 2021, 22. Oke, 4 tahun. Iya, ya 3,5 tahun lah. Dan itu tuh di 2021 sampai 2022 tuh gue barengan tuh acting sama radio. Nah, akhirnya 2022 tuh gue udah dapat manajer. Sebelumnya gue sendirian. Akhirnya punya manajer. Terus gue ngerasa oke, kayaknya gue udah bisa netep nih jadi full time aktor. Gue ngelepas job gue yang gajinya bulanan gitu, yang kayak stabil. Itu berat banget. Dan setelah itu tuh sempet gue kayak kosong banget, kayak 3 bulan apa. Itu beneran gue udah. Tapi gue orangnya gengsi, jadi kayak gue nggak mau minta duit ke nyokap, bokap atau ke kakak gitu kan. Jadi beneran kayak itu sempat ngelewatin juga kok gitu. Jadi ya tinggal nunggu waktu aja, timing sih. Ditolak-tolakin casting juga pernah. Mungkin karena alasan. Sering lah, itu mah. Ini kayaknya momen yang lo tepat deh untuk mengucapkan Alhamdulillah. dan aku Ini karma ya. Ini karma ya. ucapin. Ayo dengan Kalau kamu bersyukur, kamu harus Gue ucapin. tuh gak ngerasa gue seleb. Aku Seleb. salad. Oh sehat dong, sehat dan crunchy. Garing dong. Tapi apa yang bikin akhirnya kalian sampai sekarang nyaman di keaktoran di sini di industri ini? Buki lo deh. Duitnya enak sih. Waduh. Oh bener banget. Ya, sebagai aktor menurut gue duitnya ya kalau misalnya lu udah ngelewatin banyak rintangan dan kayak lu udah ngelewatin that stage of like struggle, ya pastinya kedepannya masih ada struggle lagi ya. Tapi maksudnya kalau at least di posisi gue kayak ya the money's alright gitu loh, it's good. And also gue suka ketemu sama orang-orang banyak gitu kan, gue suka ngobrol-ngobrol and all that stuff, networking. Dan menurut gue sebagai aktor it's a perfect opportunity. Setiap job pasti orang-orangnya beda-beda kan, dari kru, dari cast gitu-gitu, dan bisa kerja sama banyak orang yang beda-beda. Dan tadi pertanyaannya? Udah ngejawab panjang. Intinya dia seneng karena dia adalah social butterfly. Ya betul. Tapi cara lingkungan sama pressure-nya lu aman gak kan? Namanya orang public figure, mungkin pas salah sedikit, mungkin netizen segala macam. Kok kenapa tiba-tiba nusuk lu? Oke. Asam lambung ya, asam lambung. Itu agak pressure sih, jujur gue lumayan parnoan. Kalau Insecure gitu? misalnya apa? Insecure juga. Suka insecure gitu, kayak gue pernah ada salah ngomong apa ya ke orang, atau kayak orang ada tersinggung, atau Ini tuh ke siapa? Ke gue nya, maksudnya gue suka insecure karena ya mungkin trauma respons ya, kayak sempat ada. lanjutin nggak? Gue terlibat sama seseorang yang pernah kayak wah duar viral gitu karena kelakuan beliau. Jadi gue jadi kayak Gue nggak tahu nih. anjir, gue takut kayak gitu lagi. Jadi gue sekarang kayak beneran hati-hati banget kalau online presence gue. Lumayan hati-hati. Kamu diam, jangan usah muka julid. Oops. Stop. Oke, I'm gonna stop. Nice. Kalau gimana Apa yang bikin masih oke? Bertahan gitu ya. Sesimpel ini sih Kak, Kayak kayak pertanyaan ke gue dah. Ih, sama lu itu tanggung jawab. pertanyaannya. Itu pertanyaannya tadi. Dunia aja kosong. Untung nangkep dikit. Pertanyaan gue jawabnya bukan yang apa yang bikin gue bertahan. Oh iya, ini sama ya. Gua aja dong. Pertanyaan Jadi lu kedua nyalahin itu follow up hostnya. ya barusan Ya ya. Enggak, berarti kan ngomong Iya. otaknya udah kemana-mana. Iya, itu karena dia terlalu tertekan, membayangkan masa lalu gitu. Stop ya. Gue boleh lanjutin? Iya. Ya lupa kan. Kalau aku sebenarnya sesimpel karena aku bisa bekerja, menjalani kerjaan yang
sesuai sama yang aku suka aja sih, kayak gitu. Karena menurut aku it's a privilege gitu, balik lagi. Aku ngelihat banyak teman-teman aku kerja tuh selalu dalam apa ya, keadaan stres karena sejujurnya mereka nggak suka ngejalaninnya gitu. Jadi sebatas itu aja sih, karena aku senang, aku dikasih kesempatan, ya aku pengen jaga kalau bisa sepanjang mungkin gitu loh. Yang aku nggak tahu sampai kapan, balik lagi. Tapi jadinya yang aku takutin adalah itu, ketika aku udah nggak enjoy lagi, gimana ya gitu. Aku harus apa ya gitu. Ada bayang-bayang Tantangannya gitu ya? jadinya gitu. Ada. Karena kan sejujurnya yang aku takutin juga di satu sisi, walaupun sebenarnya ini adalah privilege, yang aku takutin adalah ketika ini kan pekerjaanku itu aku anggap sebagai identitasku. Tapi ketika suatu hari aku merasa kehilangan di situ, apakah identitasku akan hilang juga atau enggak? Itu tuh yang jadi tantangan buat diri aku sendiri. Wow, apakah kamu Givina? Itu. Tapi ada bayang-bayang takut bosen gitu berarti dari sendiri. Dibilang bosen sih enggak, tapi mungkin lebih ke burnout-nya kali ya. Ada fase-fase kayak Buki, aku seneng kesana kesini, aku seneng ketemu banyak orang, tapi lama-kelamaan mungkin karena ada banyak project yang instan juga, itu terlalu sering. Instan tuh kayak orang datang orang pergi secepat itu, jadi kayak capek. Ternyata kayak kita harus masang topeng terus gitu loh. Capek bersosialisasi jadi ya. Gitu. Itu aja sih. Tapi secara tekanan aman. Ya itu tadi balik tekanan dari aman aja lah, emang kalau tekanan mah kita lewatin aja ya. Dimarahin, dibilang salah, ya udah kita ulang ya gitu. Maaf bang. Ya maaf. Namanya juga anak baru gitu, terus nanti belajar lagi. Ya begitulah Lu hidup. emang mulai kapan? 2018. 2018 pertama kali banget. Itu apa sinetron dulu, FTV? Aku film horor waktu itu. Oke, habis itu dilanjutnya langsung ke web series. Jadi kayak hidupku ini lompat-lompat gitu ya Kak. Kayak aneh banget. Biasanya kan orang tuh model, majalah, iklan, sinetron, baru film. Rata-rata kebanyakan gitu. Boro-boro gue masuk majalah gitu loh. Ini kayak lompat-lompat gitu loh. Kayak untuk iklan TVC aja aku belum pernah. Jadi kayak, iya kan? Jadi kayak dari film, terus aku ke web series, film lagi, ke series, OTT, film, series, film, udah itu aja. TV tuh kayak cuma beberapa kali doang. Karena pandemi waktu itu dan industri hiburan saat itu yang bisa berjalan cuma TV kan. Jadi kayak ya kita cobalah gitu ya. Namanya juga dapur ngebul gitu. kebakaran. Amit coy. Kayu. Ya gitu lah. Maksud gua ketuk kayu. Gue pikir kayu-kayu, gue pikir lu nyuruh gue bakar. Karena kan konteksnya lagi dapur kebakaran. Kemana? Ini kayu gitu. Nyari ketokan. Iya. Iya jadi gitu kok Kak. Kalau dari Wabda gimana Wabda? Apa yang bikin bertahan di sini? Yang bikin bertahan karena selama ini yang menghidupi gua ya ini. Tuh, terus kalau gua tarik ke belakang lagi kayak doa gua dulu tuh pengen jadi pemain timnas, ya Allah, jadikan aku pemain timnas sepak bola Indonesia gitu. Terus ternyata dikabulinnya jadi timnas Madun. Sumpah, gue main sinetron dulu pertama kali tendangan si Madun. Ya lu gue nonton padahal. Iya, nah terus di situ gue jadi pemain timnasnya ceritanya gitu kayak. Idolanya Madun itu ya? Iya, nah pertama kali gue syuting itu sebelumnya kan gue ngeband juga kan. Anjay. Jadi gue nyanyi. Nah, nyanyi dong. dari kecil itu. Katanya tadi kita ngomong. Oh iya, Buki aja ya. Bagus, saya terdengar. Terus apa? Jadi gue dari kecil tuh olahraga gue karate sama bola. Dan itu benar-benar tiap hari gue lakuin. Bangun pagi tuh lari, bokap gue udah suruh gitu-gitulah. Tiap hari. Nah, karate ini yang lumayan lah secara ininya ya, perjalanannya itu cukup bagus lah gitu di karate. Terus ya udah akhirnya setelah gua SMA gitu gua udah mulai nggak kesana nih gitu, kayak harapan gua tuh udah
nggak bisa nih gue jadi pemain bola lagi gitulah intinya, karena bokap suruh gue sekolah apa gitu, gue ngerasa ketinggalan lah. Akhirnya mulailah ngeband tuh, cari kayak pelarian dari gue udah nggak olahraga lagi, ngeband nyanyi apa segala macam, masuk record label, sampai akhirnya punya single. Terus di era 2008-2009 kan TV kenceng banget acara musik tuh kan. Udah manggung-manggung acara musik sampai ada satu station yang gue diajak meeting lah, kita mau bikin program nih serial gitu. Oh, tahu gue. Itu awalnya pertama kali. Zaman boy band girl band kan ada yang kita sebut aja judulnya Cinta Cenut Cenut. Yes, Cenut Cenut di Trans. Gak apa-apa kan ya? Cenut Cenut tuh Smash. Nah, Go Go Girls itu Seven Icon waktu itu. Nah, aku ada salah satunya, perannya itu memang butuh penyanyi yang dia karakternya itu siang itu dia ngamen di jalanan, malamnya itu dia di kafe gitu, jadi penyanyi kafe. Jadi kayak wah, gue nggak bisa acting. Awalnya gue pas ditawarin gitu, enggak, ini cuma nyanyi aja katanya gitu. Kita emang butuhnya penyanyi nih, vokalis. Oh oke. Ternyata abrek-abrek dialognya. Ternyata ada actionnya juga, fighting gitu. Jadi kayak saya dijebak gitu ya. Tapi ternyata fun gitu loh. Nah, di situ gue berpikir kayak, oh Tuhan nitipin semua perangkat-perangkat tadi, yang nyanyi lah, yang bola, yang karate, itu kayaknya untuk gue di sini gitu. Makanya gue selalu merasa kayak beruntung lagi, Tuhan tuh pilih gue gitu untuk gue ada di sini gitu sebenarnya. Iya, berarti pertama itu yang di Madun apa yang di Cenut Cenut dulu tuh? Madun berarti. Enggak, pertama kalinya yang Cenut. Go Go Girls judulnya. Oh, Go Go Girls. Yang di Trans bukan itu. Madun. Bukan, setelah itu kan kayak sutradaranya waktu itu Thomas Nawilis. Dia bikin FTV apa itu, dia ngajak pasti. Wah, gua ada ini nih apa FTV. Yuk syuting lagi. Iya, jadi kayak dia ngajak terus tuh kalau ada itu. Udah. Sampai akhirnya ada program di Trans Bioskop Indonesia, Trans TV, itu gue main terus FTV-nya gitu-gitu. Sampai akhirnya masuk yang Madun lah gitu. 2015. Iya, Dengkot. Iya, anjir. 2000 Bisa direspon juga enggak apa-apa sih sebenarnya. 2015 itu yang gue nganggur 2 tahun itu, yang bilang aduh udah mukanya trans banget ya, yang gitu-gitu tuh ada terjadi. Ini ke label ya, di labelnya apa? Gitu. Iya, di labelin kayak lu karena gue FTV trans terus gitu loh. Oh, maksudnya trans TV. Jadi kayak ada station lain tuh kayak yang gue pikir transnya terlalu udah kental banget di sana gitu-gitu. Adalah yang karakternya belum cocok nih, Waf. Yang gitu-gitu itu 2 tahun. Sampai akhirnya gue mau masuk udah gue kerja kantoran aja lah gitu kan. Nah, itu akhirnya ketemu Mas Yayu. Ya film lagi gitu. Terus kayak masuk ke film pun karena waktu itu soundtrack film Surga Yang Tak Dirindukan, yang gitu-gitu loh. Jadi kayak emang Tuhan nitipin perangkat-perangkat ini buat gua di sini nih. Makanya gua kayak oke. Masuk film juga lewat musik berarti ya? Lewat musik. Jadi ngisi soundtrack dulu waktu itu. Gila, Mas. Berarti sinetron lewat musik, film lewat musik. Iya. Makanya kalau di Wikipedia kan Wafda itu adalah aktor, penyanyi, dan model. Model, gila kalau. Gini dong. Dia bergaya beneran. Gila. Modelnya aktor banget itu ya. Gini aja. Oke, sekalian closing dari kalian bertiga. Ketika film Pengantin Iblis nanti tayang, experience apa yang didapat sama penonton? Dari Bugi lo deh. Kalian bisa ngelihat sisi gelapnya Sabung Ayam. Menurut gue ya, itu highlight dari gue. Spesifik banget ya. Kalau dari Gimana? Kalau dari aku, kalian akan menyaksikan visual yang cantik banget di sini. Walaupun film horor tapi disuguhkan dengan sangat cantik kalau menurut aku pribadi ya. Terus ceritanya kalian akan terkejut ternyata arahnya dibawa ke sana. Jadi tidak terduga-duga gitu. Dan semoga aja banyak yang relate juga sih. Walaupun menyeramkan ya jadinya. Tapi kayaknya untuk drama keluarga pasti banyak yang relate sih menurut aku. Oh, drama keluarga relate ya. Bukan Pengantin Iblisnya. Jangan ya. Seterhimpit-himpit ya kalian dengan situasi. Ya, jangan. Jangan menjadi pengantin iblis. No. 1, 2, 3. No. Gitu. Kalau dari Wafda? Udah diambil semua. Gue bilang batu banget. Apa? Lunya maruk.
Disalahin orang loh. Ini Itu bukan kemute ya guys, itu bukan kemute. aduh lucu banget lagi. Jawab. Film horor yang masih humanis, Keren. terus Gila lagi. tidak mengada-ngada. Kalian akan merasakan anjir ini sangat mungkin terjadi gitu. Oh, gitu. Bakal ada kayak gitu. Wah anjir bisa terjadi. Pakai anjir ya berarti ya. Iya. Mm. Kalau enggak kayak saya capek. Jadi mana ya? Nah itulah. Oke, thank you buat Kang Tika udah mampir ke Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Buat teman-teman Tribuners tuh jangan lupa nonton film Pengantin Iblis yang tayang tanggal 29 Januari 2024. Nonton di bioskop, nggak usah nunggu link-link yang bajakan yang nggak benar, yang ilegal. Nonton di bioskop, nonton aja, gak usah direkam-rekam. 2025 betul. Tadi gue ngomong 2024 atau 2025? 2024. Bersalah. 29 Januari 2025. Betul. Masih tahun lalu. Pokoknya nonton aja, jangan direkam-rekam adegannya, jangan di spoiler-spoiler, dan kalau mau sharing tiketnya, terus foto-foto aja. Yes. Apa namanya, poster-posternya. Betul. Atau Ramaikan. foto pemainnya ketika nanti sinema visit. Iya. Oke, jadi thank you Bu yang udah nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. 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 Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.